malam, 27 Juni 2015. Warga Jalan Kemiri Raya, Pondok Cabe Udik, Pamulang, Tangerang Selatan, gempar. Sesosok mayat wanita ditemukan sepasang muda-mudi tergeletak di kamar kos. Iya, baru kali ini aja kemana lu panik. Lagi deket sama yang lain dulu ya. Udah lah, gak usah bahas itu, Gue pengen tanya dulu. Yaudah deh, Bentar ya. Oke. Jangan marah-marah lu. Astagfirullahaladzim. Rika, cepetan sini. Apaan sih, Mbak? Pas itu Jawa kayaknya mau ngencing apa gimana. Terus dia buka pintu. Pas buka pintu posisinya bagian dari sini sampai kaki yang kelihatan. Nah itu udah pada kabur semua. Coba kaget. Karena kan pada biru. Teriak semua, aku aja merambat. Saking takutnya nih kaki udah nggak bisa jalan. Kamu sempet ngeliat ya? Sempet ngeliat, penasaran. Temuan mayat wanita ini pun membuat para penghuni kos terjejali takut. Seribu tanya menyeruak di hati mereka. Mereka pun segera melapor ke polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Ada mayat, Pak. Ada mayat, Pak. Yang benar kamu. Iya, tidak. Di kontrakan saya, Pak, ada mayat. Benar, Pak. Benar ada mayat. Ayo, Pak, dilihat dulu ya, Pak. Tapi kamu udah pasti belum? Udah pasti, makanya saya ngajakin Bapak untuk pastiin. Ayo, Pak. Ayo, Pak. Ayo, cepet, Pak. Betul pada waktu jam 22 lewat, ada mobil patroli kita sedang patroli di daerah Pondok Cabe, terutama jalan ke Mirik. Kemudian diteriak-teriakin ada orang atau saksi teriak, Pak ada meninggal, ada yang mayat, ada di kontrakan. Mayat bilangnya. Bilangnya mayat, ada yang meninggal, bukannya ada yang meninggal. Kayak gimana tuh posisinya? Tiduran agak menekuk gitu. Tiduran agak menekuk. Telanjang. Terletak apa tengkurap Enggak, sih? tengkurap miring gitu. Tengkurap miring. Nah, itu di dalam bak apa di samping bak? Samping bak, tangannya ada di bak 1. Kalau gitu dia duduk di WC ya? Enggak, bagian kaki ada di WC, bagian pala dia ada di solokan air yang jalanan air. Oh, jadi dia kayak orang jatuh dong ya? Kayak orang jatuh. Jadi gini, kita datang sana udah keadaan bersih, nggak ada darah, tidak ada alat apapun juga, tidak ditemukan di sana, nggak ada. Hanya ada lebam biru di pipi mata sebelah kiri, hidung agak bengkak, mulut agak memar, apa bukan memar, lebam. Ya, Pak. Ini, Pak, urutannya, Pak. Ini, Pak. Nah, gimana, Pak? Iya, Pak. Itu kosan saya. Oh, iya, Pak. Kosan saya, Pak. Ya sudah, kalau begitu kalian jangan sentuh benda apapun di sini. Iya, Pak. Iya, Pak. Saya akan koordinasi dengan Polsek Pamulang. Ya. Tapi gimana nih? Yang paling istri siapa? Ya gua kan keluar dari jam 12 sama cewek gua. Coba lu ingetin lagi. Yang terakhir siapa? Siapa ya? Si Acil. Oh iya, Acil gua baru ingat Acil, ya ampun. Acil. Ini kasih aja coba. Pada saat kita nemu sana, kita tanyakan dulu saksi-saksi yang di depan samping. Kan kontrakan ini jajar nih, kayak kontrakan biasa. Dekat-dekat saya tanya, yang sebelah siapa ini? Ada apa? Ini siapa nih, kontrakan siapa? Mirip jawab, Pak. Tadi ada orang kedua di sini, Pak. Perempuan sama laki. Siapa? Nah, ada perempuan yang nama Rahma. Pak, itu teman saya Rahma. Itu teman saya meninggal. Di Jawa, iya, Pak. Siapa namanya ini? Sabtu pagi, polisi kembali mendatangi rumah kos untuk menyelidiki olah tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu banyak, polisi segera mengetahui identitas korban berdasarkan keterangan sejumlah saksi. Ia adalah Citra Hairiyah, wanita 20 tahun dan berstatus menikah. Citra adalah istri Nur Tamzi Bayu Kusuma, 21 tahun yang biasa disapa Acil. Assalamualaikum. Ada apa ini? Ada polisi.
Selamat siang, Pak. Ada apa ini, Pak? Ini Pak, apa benar Bapak mempunyai seorang putri bernama Citra, putri usia sekitar 20 tahun? Betul, Pak. Kenapa nih, Pak? Ada apa, Pak? Ini Pak, pagi tadi kami temukan putri Bapak tewas di kontrakan. Inilah yang Mungkin ini. kalau begitu Bapak ikut kami untuk identifikasi ke rumah sakit Bapak karena jenazah sudah bisa. Baik. Pak, tolong siapkan kendaraan. Bapak ke rumah sakit dulu ya. Saya ikut, Pak. Saya ibu di rumah aja. Saya teman Citra. Udah ibu di rumah aja. Mudah-mudahan bukan Citra anak kita, Bu. Ya, ibu tunggu di sini. Mari, Pak. Dia bilang menanyakan sama saya, Bapak betul punya anak yang namanya Citra? Saya bilang betul. Maksud kedatangan saya datang ke sini membawa berita tidak enak. Saya balikan lagi. Berita tidak enaknya apa, Pak? Ya, dijawablah bahwa anak saya yang bernama Citra telah meninggal. Sekarang jasadnya ada di rumah sakit Fatmawati di ruang jenazah. Penyelidikan polisi kemudian mengarah kepada Acil, suami Citra. Polisi mencium aroma keterlibatan Acil. Dugaan itu diperkuat soal tempat kos yang dibayar secara patungan antara Acil dan Jawa, teman Acil. Dari pengembangan, polisi juga mendapati kecurigaan atas pucuk surat berisi curahan hati Acil atas perilaku istrinya. Ini, kami ingin menanyakan apa ibu suami dari saudari kita. Iya, Pak. Ada apa ya, Pak? Kami ingin menanyakan bahwa dari saudari. Sebentar, Pak. Kalau putra saya menjadi surat ini. Bapak berasal dari mana ya? Suami saya berasal dari Grobogan, Jawa Tengah, Pak. Saya sendiri berasal dari Jogja, Bantul. Untuk itu, siapkan satu tim untuk pengangkatan. Siap, Dan. Kalau begitu, saya terima kasih banyak. Iya, sama-sama, Pak. Permisi, Bu. Mari. Nah, bagaimana proses penangkapan pelaku? Baik, pada saat kita ke sana, ke rumahnya, keluarga saya tersangka, ibu bapaknya bilang, Pak, kita dititipkan surat sama anak saya, Acil. Surat itu ya kata-katanya menyesal atas perbuatannya, dia tidak mau dipenjara, dan dia menyesal kenapa istrinya jadi pelacur. Katanya, kok jadi begini? Terbekap pertanyaan, mengapa Acil tega membunuh Citra, istrinya sendiri. Mana? Banyak kerjaan di rumah. Ya, ini sampai Sabtu, Minggu. Ya, please. Cuma di minggu di sana nanti aku bakal kenalin sama adik aku, sama kakakku. Begini Pak, pagi tadi kami temukan putri Bapak tewas di kontrakan. Inilah yang Mungkin ini. kalau begitu Bapak ikut kami untuk identifikasi ke rumah sakit Fatmawati karena jenazah sudah bisa. Baik. Pak, tolong siapkan kendaraan. Bapak ke rumah sakit dulu ya. Saya ikut, Pak. Saya ibu di rumah aja. Saya teman Citra. Udah ibu di rumah aja. Mudah-mudahan bukan Citra anak kita, Bu. Ya, ibu tunggu di sini. Mari, Pak. Ya, Pak. Temuan mayat Citra di kamar mandi rumah kosnya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, Banten menjadi pekerjaan rumah polisi. Berbekal surat curahan hati Acil, polisi pun mengintensifkan penyelidikan. 4 hari kemudian, polisi pun berhasil menyingkap tabir. Siapa pelaku pembunuhan Citra? Ia tak lain adalah Acil, suami Citra sendiri. Kita datang ke sana pas pada waktu hari tanggal 30 ya, tanggal 30 jam 3.40 udah sampai di Prodadi, anggota saya
langsung menuju ke rumah dengan dibantu oleh orang tuanya ke rumahnya bibinya. Ada dia di sana lagi tidur, dibangunkan oleh bapaknya, kita bangunkan. Ya, dia langsung kaget, pasti polisi yang datang, dia menyerahkan diri. Nggak ada perlawanan, dia ngakui semua. Saya sih sebenarnya ya firasat bahwa menjurus ke pelaku sebagai suaminya, ya di hati kecil kayaknya sudah ada. Karena kan saya tahu ini si pelaku ini kayaknya ringan tangan, yang setahu saya. Karena apa? Dia pernah tinggal di mertua saya, dia pernah pukulin anak saya. Sejumlah alat bukti telah didapati, dan pengakuan Acil pun akhirnya menggenapi terkuaknya misteri kematian Citra. Dari analisa data dan keterangan saksi, polisi menduga Citra tewas akibat kekisruhan rumah tangganya. Awal pembuka kisah, Citra dan Acil saling cinta sejak duduk di bangku sekolah menengah. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengakhiri masa lajangnya kepelawinan di usia muda. 3 tahun sudah, bahtera rumah tangga mereka jalani berdua. Namun biduk rumah tangga mereka tak melaju mulus menembus gelombang kehidupan. Pertengkaran demi pertengkaran terus terjadi dan berujung pada kematian Citra. Kisah cinta Citra dan Acil indahnya di awal, namun tak seindah yang dibayangkan. Semua berakhir tragis. Gak bisa sih. Hujan itu susah banget, tau nggak? Jadi tuh soalnya banyak, udah gitu sama kita bisa takut terus. Gimana kamu ngerjain sih? Kan kamu bisa lewat di bawah meja kan. Ya ampun, kenapa baru bilang sekarang nggak dari tadi? Lagian kamu nggak SMS aku dulu. Main ke rumahku yuk. Aku mau kenalan nih sama kamu. Gimana kan? Aku lagi sibuk banget, banyak kerjaan di rumah. Ya, ini hari Sabtu, Minggu. Ya, please. Coba dengar aja di sana. Bak kisah cinta Gali dan Ratna, keduanya sulit dipisahkan. Di mana ada Citra, di situ pula ada Acil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa deh? Citranya ada. Citranya ada. Kamu siapanya ya? Saya teman sekolahnya Citra. Oh, teman itu. Silakan duduk. Ya, makasih Bu. Siapa deh? Saya Acil Bu. Oh, Acil. Kamu temannya Citra? Iya Bu. Teman sekolah? Iya. Tunggu sebentar ya. Citra! Citra! Ada temennya nih. Acil. Kirain udah bangunnya. Ada kenalan sama ibu aku? Mau minum apa nih? Saya apa aja deh Bu? Ya udah tunggu sebentar ya. Iya. Buat teh aja. Iya. Maaf ngerepotin Bu. Ya, santai aja sama ibu aku mah. Gimana perjalanannya tadi? Alhamdulillah, aku sini juga. Aku sempat nyasar sih sekali. Makanya sebelum kesini kamu harus beli peta. Biar tahu. Masih pakai GPS ya? Wih, Kalau ibu, dia orangnya seperti apa? Ya biasa. Ya biasa aja. Ya baik sih gitu ya, baik. Santunnya? Kalau santunnya mungkin kurang gitu, karena harus diajarin gitu ya, misalnya kalau kita kalau yang santun kan sama siapa aja kan suka nanya gitu ya, apa gimana. Kalau dia masih agak ya kurang gitu, kaku lah gitu. Apa yang bikin Acil suka sama Citra? Apa cantik, apa baik, apa perhatian, apa pintar bergaul, atau gimana? Cantik, perhatian, terus dia tuh baik banget gitu sama saya, sering nolongin saya. 28 Oktober 2012 menjadi hari bahagia Acil dan Citra. Keduanya memutuskan untuk naik ke pelaminan. Acil saat itu sudah lulus dari bangku sekolah teknik menengah.
sementara Citra masih duduk di bangku kelas 3 SMK. Citra memutuskan menikah dan mengorbankan sekolahnya. Mengarungi biduk rumah tangga, ekonomi yang kebat-kebit menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi keduanya. Lantaran Acil tak memiliki pekerjaan tetap. Acil pun putar otak memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangganya. Sesekali Acil menjadi tukang ojek. Di lain waktu membantu ibu menjual mie ayam. Enak, lebaran. Yuk, ya. Seiring waktu, buah cinta Acil dan Citra pun terlahir. 11 Januari 2013 menjadi hari kebahagiaan keduanya. Sang buah hati diberi nama Ananda Zahira. Hadirnya Ananda menciptakan suasana hidup rumah tangga Acil dan Citra kian bahagia. Namun, lahirnya sang bayi pun membuat kondisi ekonomi pasangan muda itu kian terjepit. Citra pun potong kompas, melamar kerja. Kondisi ekonomi yang kian sulit membuat Citra putar peran dari ibu rumah tangga menjadi pekerja. Anak saya kerja pertamanya di Rumah Sakit Mayapada. Itu cuma 2 bulan karena suaminya ya punya masalah juga, ada suaminya bikin masalah kan gitu, berantem gitu. Jadinya anak saya bilang, kan mah gak enak kerja kalau punya masalah kan gitu. Jadinya dia berhenti ya kan. Hari silih berganti. Persoalan ekonomi yang membelit keluarga muda itu kian kuat. Kebutuhan susu sang buah hati membuat pasangan suami istri pusing 7 keliling. Tak jarang Acil mengambil jalan pintas demi memenuhi kebutuhan. Be, mau nikah komputer dekat Gunung kok hilang ya, Be? Ah, masa? Tiap hari ada di situ kok. Coba lu cek lagi deh. Lupa kali naruhnya. Yaudah, kita cek dulu ya, Be. Iya. Emang tadi siang lu kemana? Saya kan arisan deh. Terus? Tadi Siapa yang siang masuk kemana? kata tetangga sih, si Acil yang datang, Be. Acil? Iya, Ngapain deh kemarin? nggak tahu. Jangan-jangan dia nih yang ngambil komputer. Jangan curiga dulu. Curiga sih kagak. Pasti dia tuh. Dia selalu bikin masalah. Boleh tanya sama saya. Saya bilang kalau seandainya maling, diambil semua. Saya bilang, Bapak sih nggak marah. Kalau kamu melakukan nggak apa-apa. Bapak anggap anak sendiri. Malamnya pergi sama suaminya, sama istrinya. Balik lagi di sini tidur di depan. Acil, ngapain lu lihat HP gue? Siapa nih yang BBM pakai sayang-sayangan segala? Ini yang dibilang teman, hah? Ya ini temen gue, kami cuma bicara doang. Teman nggak pakai sayang-sayangan lah. Sewajarnya aja. Ya kan ada acara di kantor, jadi gue harus ikut dong. Masa nggak boleh? Ah, banyak ngomong lo. Lo istri yang nggak tahu diri. Be, mau nikah komputer dekat Gunung kok hilang ya, Be? Ah, masa? Tiap hari ada di situ kok. Coba lu cek lagi deh. Lupa kali naruhnya. Yaudah, kita cek dulu ya, Be. Iya. Kondisi keuangan yang terus membelit, Acil pun nekat mencuri. Keluarga tidak menyangka Acil mencuri. Bahkan barang yang dicuri adalah monitor komputer milik mertua sendiri. Acil pun labil. Bahkan Acil mulai berubah menjadi suami yang ringan tangan. Lu mana aja tadi? Gua SMS, gua telepon, handphone lu kagak aktif. Gua 2 jam nunggu di depan kantor lu. Lu nggak mau juga. Lu kemana? Ya gue bareng temen gue. Atau jangan-jangan lu minta dijemput sama cowok lain, iya kan? Lu ngaku aja lah. Emang lu ya, istri yang nggak tahu diri. Ya saya mukul, pasti saya mukul ke sembarang mukul karena dia punya salah gitu, orang sering bohong gitu. Ya, gitulah, nggak pernah jujur gitu. Bohongnya seperti apa? Ya. Misalkan
gue nggak bisa keluar, katanya dia keluar main. Terus ya kadang kalau misalkan janjian jemput jam segini, saya tungguin berjam-jam dia nggak datang. Emosi Acil kian memburuk. Acil mudah tersinggung. Pasalnya Citra, sang istri, begitu mudah mendapat pekerjaan. Sementara Acil tak kunjung dapat. Kondisi itu memicu ribut mulut yang berujung kekerasan. Acil, ngapain lu liat HP gue? Siapa nih yang BBM pakai sayang-sayangan segala? Ini yang dibilang teman, hah? Ya lah, ini temen gue, kami cuma bercanda doang. Temen nggak pakai sayang-sayangan lah, sewajarnya aja. Ya kan ada acara di kantor, jadi gue harus ikut dong. Pasti nggak boleh. Banyak ngomong lo istri yang nggak tahu diri. Itu sering SMS-an sama orang. Paling ya saya refleks main tangan gitu. Apa yang sering dipukul ke Citra? Apa muka, Buka sih, ditampar atau didampar? ya ditampar. Kadang saya mukul gitu. Kalau benar-benar udah kelewat batas saya mukul sekali gitu. Citra enggan menceritakan penderitaan yang dialaminya pada orang tuanya. Oh, dia ini orangnya terlalu tertutup untuk kedua orang tuanya. Apalagi kalau soal masalah suami, misalnya dia ringan tangan atau apa, itu dia nggak pernah cerita sama orang tuanya atau tante-tantenya. Ya, kecuali sama teman-temannya yang mungkin cerita dia. Cit, ini kenapa? Lo pasti dipukulin Acil lagi kan? Ya ampun. Lagi orang kayak Acil aja masih lo pertahanin, gimana sih? Ya udah cerain aja lah. Ngapain juga? Udah sih lah. Gue juga bingung. Si Acil sering nampar gue, jangan sama gue. Cil, hari gini lo makan cinta. Buat apaan coba? Wah, duit banyakin. Iya. Tak tahan mendapat perlakuan buruk suami. Akhirnya Citra pun memberanikan diri menceritakan penderitaan yang dialami kepada orang tuanya. Kok mau marah-marah gini? Enggak, Bu, kemarin Citra bisa kepentok di kontrakan. Citra, kenapa lu jangan bohong? Kenapa tuh? Hah? Lu jangan nutup-tutupin kesalahan si Acil. Ngaku, kenapa? Didotin, dipukul. Tuh kan, apa yang gue bilang? Babi tuh udah dengar dari tetangga, dari saudara kalau Acil tuh sering main tangan sama lo. Kenapa sih lu ngomong-ngomong sama Babi? Memang lo? Kurang ajar nih si Acil. Belum tahu ya si Acil. Siapa ini babinya Citra? Biar gua sakonin rumahnya. Enggak, dia harus tahu siapa ini gue. Sampai Pak, jangan Pak. Udah, lepas. Lo berdua diam di sini. Ya? Sampai. Nah. Mengetahui anaknya disakiti, orang tua Citra pun angkat bicara. Sang bapak memarahi Acil. Ada apa, Pak? Ada apa? Dulu. Lo pukul. Asal lo tahu. Gue ini jadi bapaknya. Dari dulu sampai dia gede, sampai kawin sama lo, gak pernah gue main tangan. Lu enak-enaknya aja lo. Hah? Maksud lo apa? Maaf gue, maaf. Lagi. Acil jelas gue. Bila. Wah, gue sabrak juga lo. Asal gue mau main sama lo. Mending gue kawin sama si Opi tuh. Hah? Bandar lagi. Ketahuan. Apa? Apa sih? Anak lo tuh ajarin. Jangan sembarang main gambar anak orang. Emang bener apa, Cil? Ibu nggak pernah ngajarin kayak gitu, Cil. Iya, Bu. Acil lagi hilang, Bu. Maafin anak saya, Bang. Dia namanya kecil bocah pada Maaf saya tak. Mana? Gue tuh beduk dan pengen pukul aja. Kesian tuh gak pada benjol tuh palanya. Untung kan gegerotak. Kalau gegerotak gimana? Siapa yang tanggung jawab? Makasih. Emosi males gue datang. Udah lepas. Assalamualaikum. Saya panggil ya Acil atau Bayu. Bapak aja sebagai orang tua belum pernah main tangan sama anak bapak.
kok kamu berani-beranian? Itu. Sakitan sih ngeluh ya pernah dia ngeluh, cuman saya mencoba minta maaf, cuma dimaafin, cuman saya nyuruh di ronsen, cuman dia nggak mau. Bapaknya juga nyuruh meronsen, cuma Apa yang dirasa? ya pengen dilihat kepalanya gitu. Habis dipukul ya? Dipukul pakai tangan apa pakai kayu atau apa? Nggak pernah saya pakai kayu, Pakai tangan. pakai kayu. Seringnya Citra disakiti sang menantu. Orang tua Citra pun sempat meminta Citra mengakhiri hidup rumah tangganya bersama Acil. Oh iya, si Dede udah tidur. Kamu dari mana sih? Keluyuran terus. Enggak, Bu. Musim itu di kamar kami tadi itu Citra sama udah bantu dia. Lu pulang lo, Cit. Iya deh. Nggak ngomong, Babe lo, nggak sopan lo. Babe mau ngomong dulu. Lo, kenapa sih? Lo suka tuh sama si Acil? Hah? Lo dipelet deh. Kayak kagak. Kerja juga serabutan. Hah? Apa yang lo harapin dari si Acil? Hah? Babe mau tahu, apa? Nah, makanya, mendingan sama teman-teman Babe lo. Ada pengusaha muda. Hah? Bandar batu banyak. Bandar apa lagi banyak teman Babe. Orang kagak sombong. Kagak main tangan. Acil dikit-dikit main tangan. Mantap, mantap. Citra masuk dulu. Citra, kalau dikasih orang tua, dikasih tahu orang tua nurut, Be, harus gimana ya, Be? Kalau Citranya masih suka sama Acil, Emang belum makan suka? Hah? Mau makan tuh cinta? Anak Namun kita yang hancur. Citra bersikuku. Citra tak ingin rumah tangganya berantakan hanya karena sering dipukuli. Lo mana aja tadi? Gua SMS, gua telepon, handphone lo kagak aktif. Gua 2 jam nunggu di depan kantor lo. Tindak kekerasan yang dialami Acil terhadap Citra dianggap sebagai ujian. Citra pun kukuh. Ia tak ingin rumah tangganya kandas di tengah jalan. Ya kan? Lo nggak boleh juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaira cucu Babe. Kenapa dia nangis? Hah? Ditinggal sama ibunya? Iya, Be, belum pulang. Kemana lagi tuh si Citra? Katanya sih nginep ke apartemennya. Aduh. Dan juga alasannya lembur, Be. Kalau si Acil? Acil juga jarang pulang, Be. Gimana sih tuh anak dua-duanya tanggung jawabnya? Siang kali anak ditinggalin lu. Be, nggak tahu juga. Enggak dibilang cerai enggak, bisa ranjang enggak. Ini namanya anak muda, tanggung jawabnya masih kurang besar, bisa gitu ya. Ya kadang misalnya kita di sini, dia di sana gitu. Itu kalau lagi misalnya ya ada masalah dikit doang gitu. Enggak dibilang bisa ranjang atau enggak cerai, ya enggak. Nah itu aja. 22 Juni 2015, Citra bertemu dengan anak dan ibunya untuk kali terakhir. Cantik. Mama kerja dulu ya. Hei, nanti mama beli mainan. Dah. Kerja Dede. Iya. Hati-hati ya. Waalaikumsalam. Ada mama? Sebelum kejadian. Karena terakhir sebelum kejadian itu kan dia kan hari Senin kan ke rumah nih ya, pulang ya. Dia kan habis kemarin kan nginep sama temennya ya. Di terakhir Senin kemarin sebelum kejadian itu dia pulang, jemput anaknya untuk ngajak jalan-jalan. Terus pulang lagi, sekitar jam 5:30 lah dia pulang. Terus dia minta izin lagi sama saya, aku mau antar teman aku dulu. Saya berpesan sama dia, kakak tapi jangan sampai nggak pulang ya kakak ya. Adik kasihan, adiknya ini maksudnya anaknya gitu ya. Mama repot, iya mak ntar aku pulang, tapi ternyata dia nggak pulang. Sejak Senin itu, Citra tidak pernah pulang ke rumah dalam beberapa hari. Tak kembalinya Citra membuat orang tua Citra khawatir. Firasat gimana? Kalau soal firasat sih saya nggak ada, cuman saya bawaannya ini saya pengen anak saya pulang gitu aja. Pulang jemput gitu, pengen pulang aja gitu saya. Firasat jelek sih nggak ada, cuman pengen pulang aja saya. Enggak.
Jumat 26 Juni 2015. Acil sedang tidur di kamar kosnya. Acil berbagi uang sewa dengan Jawa, temannya. Jelang tengah malam, Acil pun dibangunkan Jawa. Wah, lewat. Sukses ya. Pagi-pagi jam 4 kali, sama jam 3. Udah ya. Saya balik lagi ke kosan. Saya sempat tiduran sampai Jawa datang jam 12. Jawa datang sama ceweknya. Mungkin ya karena saya sadar diri lah, mungkin dia mau main gitu, musuh, makanya saya keluar dulu. Kala itu, Citra sedang bersama temannya, Rahim. Ya emang masih ada acil-acil juga. Aduh, ini bisa kemana? Hati-hati loh, tapi gampang lagi deh. Saya nunggu lama di luar, akhirnya jam 4 saya memutuskan ke kosan Rama, jemput istri saya. Lalu dia sedang makan, suruh nunggu saya. Dia nunggu dulu 10 menitan, yaudah saya tunggu. Gue sih udah ada feeling, soalnya gue udah pernah dengar kan ancaman dari ini pas diceritain pas kejadian. Si Risma itu temennya yang pas datang dia cerita, emang kalau diancam kan kalau lu nggak mau ketemu gue, lu bakal gue bunuh. Jawa, Acilnya ke itu korban. Sabtu 27 Juni 2015, petaka itu datang. Acil mengajak Citra ke kamar kos yang disewa Acil bersama Jawa di Jalan Kemiri, Pamulang, Tangerang Selatan. Dan 10 menitan baru ke kosan. Masih di situ ada Jawa, masih ada, cuman ceweknya tidur. Akhirnya istri saya ngambek, bilang nyesel gua kalau di sini ramai ada Jawa. Wah, lama banget lo, Wak. Iya, apa sih? Aduh. Wak, hargain bini gue lah. Lagi ngambek nih. Iya, ntar ya. Yang marah tuh. Iya, gue boleh tuh. Jangan. Nah, ya. Yang pengen happy dulu, Wak. Iya, ngertiin gue aja lo, Wak. Di kamar kos, Citra dan Acil pun melepas rindu karena tidak pernah bertemu selang beberapa hari. Namun di saat Acil sedang merayu, tiba-tiba telepon genggam Citra berdelik. Ayolah, udah lama kan? Kira Citra masuk sama saya. Nggak lama, dia dapat telepon. Jam berapa? Ya, sekitar jam 4 lewat. 4 subuh. Ya, jam 4 lewatan, kurang lebih. Nah, terima telepon, nggak tahu dari siapa. Apa dia mungkin mau manas-manasin saya apa gimana. Cuman yang saya dengar, pembicaraannya menawarin job. Nah, Citra langsung bilang, iya, tapi dia minta 1 juta. Nah, orang itu mintanya 800. Kata Citra, nggak bisa ini, nggak bisa 1 juta, soalnya buat pulang, lebaran. Tuh, kalau Cin, hari ini lo kosong nggak? Gue lagi sama adik gue nih. Ada job nih. Dia maunya 800. Ya bisa aja sih. Tapi 1 juta ya? Iya, dia maunya 800, sudah lah. Masih lebaran juga. Tapi kan gue pengen lebaran. Ya tapi ini kan udah lebaran. Udah ya? Iya, yaudah. Gue tunggu di tempat biasa, jam 9 ya. Oke. Siapa tuh tadi yang nelpon? Biasa temen. Teman atau teman? Kok pengen ngajak lo kerja kayak gitu? Temen biasa aja. Udah. Ntar dulu. Gue pengen tahu. Acil sempat mendengar pembicaraan Citra dengan orang yang menghubunginya. Acil pun curiga jika Citra ditelepon seorang lelaki. Acil pun terbekap cemburu. Kira dia mau numpang mandi, pas mandi, dia mandi baru 1 guyuran, mau masuk kamar mandi, dia guyur segayung. Kira saya masuk, pas saya masuk, kepala saya keinget tamu yang tadi nelpon gitu.
satu guyuran, Acil langsung mencekik istrinya. Citra tak menyangka diserang suaminya secara tiba-tiba. Citra tak kuasa melawan. Ia hanya sempat berteriak sesaat. Nyawa ibu satu anak itu pun melayang. Pas jatuhnya nggak gedebuk gitu, glosor. Jatuh, akhirnya ada orang manggil, Cil, wah. Langsung ada orang nengok dari jendela. Cil! Wah! Cil! Melihat Citra tak bergerak, Acil pun panik. Terlebih saat ada orang lain yang memanggil namanya. Acil ketakutan perbuatan kejinya diketahui tetangga. Usai mencekik Citra, Acil pun pura-pura tertidur. Cil! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cil, tumben kamu pulang. Ada masalah di kos-kosan? Gak ada masalah apa-apa, Bu. Acil. Di bulan suci, Acil tega membunuh istrinya sendiri. Saat umat Islam sedang sahur, Acil justru menghabisi Citra di kamar mandi rumah kos. Cemburu buta menutup mata hatinya. Suaminya merasa tidak begitu senang dengan katanya, kenapa kamu begitu? Udah kamu sama mau. Dia mandi ke dalam, suaminya tertidur sebentar tapi gelisah. Lihat pintu kamar mandi nggak dikunci, nah, dia udah masuk ke dalam. Sampai dalam kamar mandi dia tanya, kenapa sampai kayak gitu? Nggak ada jawab, dicekek. Langsung dicekek si Citra ini langsung jatuh, cekek terus nggak berhenti sama dia, nggak dilepas. Citra dibiarkan tewas di kamar mandi dalam kondisi bugil. Setelah menghabisi Citra, Acil pun pergi meninggalkan rumah kos di pagi hari. Pintu rumah kos dikunci dan kuncinya dilempar ke dalam kamar. Saya pulang ke rumah, saya ditanya orang tua, ada masalah di kosan katanya. Kok pulang? Enggak, saya mau nyuci baju. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cil, tumben kamu pulang. Ada masalah di kos-kosan? Gak ada masalah apa-apa, Bu. Acil cuma mau nyuci baju. Cucian Acil banyak banget. Ya udah. Acil, belakang gue, Bu. Iya. Siang menjelang, orang tua Acil masuk ke kamar Acil yang ternyata sudah pergi. Namun, orang tua Acil menemukan sepucuk surat. Ibunya Acil pun bingung setelah membaca surat Acil lantaran dalam surat itu berisi permintaan maaf Acil. Penyesalan tak pernah datang duluan. Segalanya sudah terjadi. Biduk rumah tangga Acil Citra rusak berantakan. Tersebab cemburu buta, biduk rumah tangga terpuruk dalam petaka. Acil mengira istrinya melakukan pekerjaan tak terpuji, sebuah pekerjaan yang membawa seorang ke lembah hitam. Namun, orang tua Citra membantah keras Citra terbelit pekerjaan nista. Saya mohon kepada seluruh nih masyarakat Indonesia yang mengetahuinya bahwa berita itu soal anak saya ini, Citra Khairia ini, itu tidak benar. Saya mohon pada semuanya, baik itu walaupun dari media manapun gitu, baik itu masyarakat juga, saya mohon itu berita itu tidak benar. Untuk sementara kita, bukan sementara, memang kita ada kena pasal 338, termasuk juga undang-undang KDRT, kita kenakan juga ya, 44 ayat 3, pasal 8 ayat 3 itu ya ancaman yang bersama. Hukuman? Sekitar 15 sampai 20 tahun.